Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang sangat baik ini saya bisa bersilaturahim, bisa bersama dengan teman-teman semuanya dalam rangka berdiskusi ya, dalam rangka mengkaji sebuah buku. Sebenarnya ini bukunya sudah sangat lama ya, kemudian dicetak kembali, dicetak ulang begitu, sehingga mungkin bisa bersama dengan teman-teman semuanya untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah kemudian alhamdulillah kita juga harus selalu senantiasa bersyukur karena kita sebagai seorang akademisi menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, di mana akademisi ini adalah bagian yang melekat bagi seorang manusia terkait dengan keilmuan. Jadi teman-teman bersyukur menjadi bagian itu dan harapannya menjadi salah satu ujung tombak menjadi perubah tatanan di masyarakat menjadi yang lebih baik. Kemudian kita juga harus selalu senantiasa mengucapkan sholawat dan salam, yang ternyata dari sholawat dan salam inilah kita mengambil teladan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata Nabi Muhammad itu menjadi inspirasi buat kita semuanya, termasuk hadirnya UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kalian berada di dalamnya dan kita semuanya berada di dalamnya. Ini tidak bisa lepas dari jasa-jasa Nabi Muhammad SAW yang kata Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Termasuk ketika saya menulis buku ya, apapun itu bukunya, saya itu kalau bisa mencari referensi yang disampaikan oleh Muhammad sebagai seorang referensi, sebagai seorang rujukan. Karena Nabi Muhammad itu Masya Allah, kita sangat jarang sekali mengkaji sejarahnya, kita sangat jarang sekali mengkaji aspek-aspek kehidupannya, sehingga kita seakan-akan kehilangan sosok teladan terbaik. Ketika orang Eropa melihat Muhammad menjadi sosok yang sangat-sangat kurang berperan katanya dalam kehidupan, sehingga mereka terkena penyakit namanya hipermetropi. Mereka nggak bisa melihat keagungan Muhammad dari jauh. Nah, kita sendiri sebagai seorang muslim ternyata juga terkena namanya penyakit miopi. Kita itu nggak bisa melihat keindahan, keagungan, kehebatan Muhammad dari dekat. Dari jauh nggak bisa melihat, dari dekat kita sebagai seorang muslim juga jarang bisa melihat. Maka Masya Allah, lihat dalam tatanan kehidupan, lihat sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang muslim yang baik, jauh dari keteladanan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam berjuang. Tapi kita umatnya Masya Allah, sering kalau pulang kampus lebih awal, datangnya telat, duduknya di paling belakang. Masya Allah, ini kayaknya kurang mencerminkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau berjihad ini luar biasa sungguh-sungguh. Kita baru bikin tesis, baru bikin skripsi, baru bikin tugas dari dosen, mengeluhnya dari awal sampai akhir. Apalagi kalau lagi bikin skripsi malah nggak dikerjakan ya. Kemudian kalau kuliah ini juga Masya Allah ya. Kalau mahasiswa melihat Rasulullah yang sungguh-sungguh itu, pasti kalau kuliah itu nggak pernah datangnya telat ya.
Kalau melihat Rasulullah juga pasti nggak mungkin dia itu banyak rebahan, ya. Karena tugas mahasiswa itu adalah membaca dan menulis. Nah, maka saya melihat realitas ini gitu ya. Jadi saya menulis buku yang saya tuliskan judulnya di depan itu ya karena saya memang melihat ketika dulu sebagai seorang mahasiswa kayak kalian itu, dan ketika melihat anak-anak mahasiswa kok yang seharusnya suka menulis, yang seharusnya suka membaca ini jadi berkurang gitu ya. Kalau suka membaca hanya suka baca WA ya. Padahal yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad itu apa? Apa namanya? Al-Quran. Dari namanya saja itu artinya apa? Membaca bacaan. Nah, sumber bacaan itu nggak bisa jalan, nggak bisa operasional kecuali harus dibaca. Maka tugas mahasiswa, tugas anak muda, ya. Nah, melalui buku-buku itu juga, ya, saya menulis ada beberapa buku. Intinya anak muda itu harus suka baca. Kalian itu jadi mahasiswa itu tugas utama pertama itu nggak ada lain kecuali membaca. Sampai-sampai kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam itu namanya adalah Al-Quran, diterjemahkan sebagai bacaan. Jadi nggak ada tugas lain kecuali harus membaca. Termasuk ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, ayat yang pertama turun itu apa? Ayat apa? Iqra. Kata pertama yang turun adalah Iqra. Kita disuruh ngapain? Membaca. Gak ada perintah yang lain sebelum perintah membaca. Sehingga ketika Iqra ini belum dijalankan, maka Al-Quran yang 30 juz itu tidak mungkin diturunkan. Nah, maka ketika kalian berada di kampus, gak mungkin bisa jadi seorang mahasiswa yang sebagai seorang akademisi yang tugasnya kuliah kalau tugas membaca ini tidak dijalankan. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali pesannya ya. Pesannya itu jadi anak muda itu ya sukalah baca, kemudian suka baca Quran, kemudian suka mentadabburi Quran, kemudian coba ditulis ya. Kita punya ide apapun tulis. Saya dulu tahun 2011 sama kayak kalian mahasiswa baru ya. Tahun 2012 saya baru tahu dengan dunia buku dan dunia tulis menulis. Saya menulis ketika itu, menulis apapun. Entah itu bentuknya artikel, entah itu bentuknya esai, entah itu bentuknya makalah, semua yang saya tulis. Dan ternyata semua yang saya tulis saya kumpulkan bisa menjadi sebuah buku, dan bukunya itu baru terbit tahun 2019, tahun 2020. Dari tahun 2012 ke tahun 2020 itu ada berapa tahun? Berapa tahun? Tahun 2012 ke tahun 2020 ada berapa tahun? 8 tahun. Jadi kalian itu nggak usah berharap tulisan saya terbit hari ini, tapi insya Allah nanti pasti akan bermanfaat. Apapun tulis saja, ya. Dan ternyata ketika saya menulis, ya kan, kemudian menulis di media-media massa, ketika nggak berharap tentang apa yang saya dapatkan, ya kan, ketika dilihat dikumpulkan, kok masya Allah juga ternyata, ya. Jadi nggak harus berbuah ketika itu. Tapi insya Allah ketika waktu-waktu yang akan datang insya Allah akan bermanfaat. Ya, jadi motivasi pertama sebagai seorang anak muda, sebagai seorang mahasiswa, ya, ayo kita itu budayakan namanya gerakan literasi, gerakan membaca, karena ayatnya kitab sucinya itu mengandung unsur-unsur bacaan. Anak muda, mahasiswa, mahasiswi harus suka membaca, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita lihat di slide ya, di PowerPoint. Kita mencoba untuk, insya Allah saya akan menyampaikan nggak kurang dari 30 menit ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama.
Karena pasti kalian itu kurang suka dengan yang namanya mendengarkan. Saya juga belajar psikologi, insya Allah saya tahu ternyata jadi mahasiswa itu kurang suka mendengarkan. Lebih suka dengan melihat dan lebih suka dengan aktivitas. Karena mendengarkan itu kurang disukai oleh orang-orang timur. Beda dengan orang barat. Orang barat itu lebih suka mendengar daripada melihat. Beda dengan orang Indonesia, orang timur, mereka lebih suka melihat daripada mendengar. Orang Eropa, dia lebih suka bertindak daripada bicara. Orang timur, dia itu lebih suka berbicara daripada bertindak. Maka komentator bola adanya di Indonesia, ya. Kalau di Eropa jarang komentator bola, ya. Atau netizen yang paling ramai itu pasti di Indonesia, ya. Maka kekuatan netizen itu luar biasa sekarang, ya. Tapi kalau di Eropa akan tenang, ya kan? Karena dia itu lebih suka bertindak daripada bicara. Nah, selanjutnya kita melihat realitas hari ini, ya. Realitas kita hari ini ya seperti ini, ya. Apa maksudnya dengan dunia digital? Yang kita lihat itu tidak mesti yang sebenarnya. Yang kita lihat tidak mesti sebenarnya. Sehingga ada banyak sekali kadang tipu-tipu, ya. Nah, maka kita juga harus hati-hati. Jadi alasan, ya, mungkin pertanyaan pertama, Pak, kenapa sih menulis buku yang modelnya seperti itu? Anak muda itu kenapa harus bicara masalah percintaan barang, ya? Nah, kita melihat realitas ini dulu, ya. Nanti baru kemudian kita tahu sebenarnya buku itu arahnya kemana, kan begitu. Jadi pertama kita melihat realitas hari ini, ya inilah hari ini kita. Kita itu ketika dengan media sosial pengennya eksis, ya, pengennya hadir di ruang terbuka, ruang digital, ya. Tapi ternyata penuh dengan kepalsuan. Nah, maka di Indonesia ini banyak sekali yang namanya palsu-palsu, ya. Uang palsu, ya. Beras palsu, ya. Cinta palsu juga, ya. Termasuk Ayu Ting Ting punya lagu namanya Alamat Palsu, ya. Jadi banyak sekali kepalsuan-kepalsuan yang hadir terutama bagi anak-anak muda ketika dia melihat sesuatu. Ketika dia suka melihat, tapi ternyata yang dilihat itu banyak sekali kepalsuan. Maka harus hati-hati. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terjadi, ya. Ketika kita sudah melihat dunia remaja, dunia anak muda kita itu ternyata maksudnya apa ini? Coba klik satu kali lagi, Mas Ridwan. Klik sekali lagi. Dampaknya kita itu menjadi orang yang sering galau, ya. Klik satu kali lagi, Mas Ridwan. Nah, kita terkena penyakit namanya alienasi. Kalau kita menjadi orang yang suka galau, sering galau, dan itu yang sering saya lihat, ya. Anak muda itu nggak kayak gitu, ya. Jangan suka galau dulu, nanti aja galaunya, ya. Jadi anak muda, terutama jadi mahasiswa itu harus semangat, ya. Saya itu dulu itu kuliah S1 kontrakan berpindah-pindah, ya kan. Kemudian jarang makan, ya. Terus nggak pernah pakai motor, ya. Karena dulu belum terlalu viral dengan yang namanya kendaraan. Kita itu dengan teman-teman itu kuliah jalan kaki, ya. Saya itu dulu ngekosnya di Gumpang sana, ya. Kesini saya jalan kaki, ya. Tapi bareng-bareng. Nah, jadi harus semangat. Anak muda harus semangat. Berangkat pagi, pulang sore kalau perlu. Kalau dulu saya belum punya komputer, maka saya memanfaatkan ruang komputer di perpustakaan sana. Dari ada satu ruangan khusus yang tidak boleh digunakan oleh orang lain. Saya harus pakai itu, ya. Di ruang komputer lantai bawah, lantai 1 bagian pojok, nah itu kan ada ruang komputer. Nah, komputer satu itu nggak boleh dipakai untuk orang lain. Maka selesai kuliah pasti yang saya tuju adalah perpustakaan, ruang komputer, sembari baca buku, sembari apapun yang bisa saya tuliskan, saya tulis di situ, ya. Nah, tapi ternyata
ketika kita melihat anak-anak muda, terutama hari ini, inilah penyakitnya, ya. Tadi yang pertama suka nonton drama Korea, ya, sehingga terjadi penyakit namanya suka galau, ya. Nah, penyakit yang kedua namanya ini alienasi. Klik lagi, Mas Ridwan, 2 kali ya. Nah, udah. Terkena penyakit namanya teralienasi. Kita itu dekat tapi jauh. Tapi sebenarnya kita itu jauh yang dekat, ya. Kita itu merasa dekat karena ada HP, tapi sebenarnya kita jauh, ya. Yang jauh, ya, meskipun sebenarnya kita dekat. Saya berdua dengan Mas Ridwan misalnya, ya, tapi masing-masing pegang HP, ini jadinya jauh. Kalian berkumpul dengan teman di ya, ngobrol lama, tapi nggak ngobrol dengan masing-masing. Ngobrolnya itu berbeda-beda. Ngobrolnya yang satu yang ada di sana, yang satu yang ada di sana. Akhirnya yang ada di hadapan kita kurang kita hadapi dan menjadi peluang kebaikan di sana. Nah, ini realitas hari ini. Anak muda, mahasiswa, dengan adanya teknologi, ya kan, kita itu menjadi orang yang gampang galau, dan selain itu kita itu menjadi orang yang jauh meskipun dekat. Satu kelas namanya aja pun nggak tahu, ya. Nah, maka ini hati-hati. Terus selanjutnya kita singkat saja, ya. Apalagi kalau sudah begini, ya. Dunia semakin seakan dunia milik berdua, ya. Nah, realitas kita hari ini namanya anak muda suka kepada lawan jenis itu wajar. Santai, nggak ada larangan buat kalian, ya. Tapi harus tahu caranya, ya. Baru melihat saja dunia seakan milik berdua. Ada angin yang bergerak sepoi-sepoi, ya. Ini wajar dan santai saja, nggak perlu dilarang, ya. Jadi realitas anak muda kita mengakui bahwa suka lawan jenis itu biasa dan itu malah hal yang normal. Kemudian yang kedua, nah kalau sudah begini juga wajar, ya. Dunia jadi runtuh itu biasa, ya. Realitas anak muda suka kepada lawan jenis biasa. Tapi yang terjadi adalah ketika yang ditampilkan itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya melihat dulu ketika berorganisasi juga sama seperti itu, ya. Apalagi sekarang polisi tembak polisi gara-gara juga kayak gituan juga, ya. Maka ini hati-hati. Anak muda kita wajar menyikapi realitas seperti ini, tapi nanti ujung-ujungnya kalau tidak memperlakukan dengan baik, ya tembok aja digempur, ya. Maka dunia seakan runtuh. Terus selanjutnya ada lagi realitas yang namanya pacaran syar'i, ya. Realitas pacaran syar'i ini juga hati-hati. Padahal suka ke masjid, tapi kok begitu ya? Padahal sholat 5 waktunya juga oke, tapi kok juga seperti itu? Nah, ini juga harus hati-hati, ya. Terus selanjutnya atau yang selanjutnya pacaran garis keras, ya, yang tidak boleh ditampilkan. Ini saya menggunakan gambar ini adiknya, ya, bukan apa-apa. Jadi ini antara kakak dan adik, satu ibu, ya kan. Tapi realitas anak muda itu menggambarkan satu keadaan, yaitu, ya, suka memperlakukan dirinya dengan kurang adil, suka kepada lawan jenis dengan cara yang salah. Yang mengatasnamakan agama disebut sebagai pacaran syar'i, ya kan? Yang sama sekali ini namanya garis keras, ya. Terus selanjutnya ada lagi yang mencintai tanpa pernah dicintai, ya. Mungkin dia suka kepada siapa itu, ya, tapi dia itu nggak pernah perhatian dengan dirinya itu. Nah, inilah realitas anak muda, ya.
Maka Dilan itu mengatakan rindu itu berat, kamu nggak usah menanggung, biar aku saja. Nah ini biasa aja, ya. Apalagi ketika saya menulis itu, salah satu yang mendorong itu ya gara-gara demam ini. Ketika ini tidak diperlakukan dengan baik, ini bisa jadi masalah ini. Lanjut, ya. Apalagi yang seperti ini. Hidup tanpa cinta, ya. Kalau elektronik itu namanya Hitachi, ya. Hitachi itu hidup tanpa cinta, ya. Wah, ini realitasnya seperti ini. Yang sukanya demo, yang sukanya penelitian, sampai lupa bahwa ada romantisme yang baik yang harus kita jalankan. Sampai hati ini menjadi terlalu keras karena dia kehilangan unsur-unsur percintaan yang baik sesuai dengan agama Islam. Padahal Islam itu ungkapan yang sering kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu ya cinta yang kita pahami yang sebaik-baiknya itu. Islam dinur rahman, rahmatan lil alamin. Tuh, ya. Tapi kalau seperti itu kenapa kita sering memperlakukannya dengan tidak baik, Pak? Nah, inilah kita lihat. Nah, inilah, maka buku itu hadir supaya memberikan pelurusan-pelurusan yang baik. Setidaknya kita bisa memahami Quran dengan baik, kita bisa belajar Islam dengan baik, kita bisa mengimplementasikan seorang muslim yang dilengkapi software namanya saling suka, saling mencintai, saling peduli, saling tolong-menolong juga dengan baik. Tapi juga tidak terjebak dalam romantisme yang menghilangkan akal rasio. Karena anak muda itu ya harus berpikir, remaja ataupun mahasiswa itu harus belajar. Jangan sampai terjebak dalam nuansa galoisme, romantisme yang ujung-ujungnya itu membuat dirinya itu tidak mau bergerak. Mahasiswa bolehlah dia itu punya kelembutan, tapi kalau demo ya nggak apa-apa ikut turun. Kalau memang aspirasinya baik, ya kan? Dulu saya tahun 2015-2014 masih sama kayak kalian, ikut turun ke jalan, ya, ikut demo juga ternyata, ya. Tapi nggak apa-apa, nah, gitu. Terus selanjutnya. Nah, ini ayatnya. Klik 2 kali lagi. Nah, inilah yang menginspirasi secara eksplisit kenapa perlu dituliskan sebuah buku. Ini ayat yang sering tertera di kartu undangan, dan ini ayat yang sering membuat kita galau, ya, karena ada kabar teman kita mau nikah, ya. Terus itu kode, lalu saya kapan gitu, ya. Nah, itu bikin galau juga ternyata. Tapi ternyata bukan itu pesan dari ayat ini ternyata. Setelah saya baca beberapa tafsir Quran, saya merenung gitu, ya. Ya sama kayak kalian lah, ya. Kan namanya mahasiswa suka merenung gitu. Ini saya tulis tahun 2000 berapa dulu, ya. 2016 kayaknya, ya. Berarti kan saya masih mahasiswa juga kayak kalian, ya. Merenung gitu kan. Ini sebenarnya ayatnya itu maksudnya apa? Kok dipahami dengan cara yang salah? Ketika orang mau nikah atau datang ke acara pernikahan, ya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Kemudian ketika saya tanya, maksudnya apa sih sakinah mawaddah warahmah? Saya nggak tahu, Pak. Dia nggak tahu maksudnya apa, sakinah artinya apa, mawaddah artinya apa, rahmah itu artinya apa. Padahal ini ayatnya keren, ya. Klik lagi. Kata kuncinya, klik lagi. Nah, kata kuncinya di sini, ya. Jadi di situ ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ketika dia saling menyukai supaya jadi tenang. Kira-kira kalau pacaran itu tenang nggak? Teman-teman, kalau pacaran itu tenang nggak? Nggak tenang.
lagi duduk berdua, orang lewat, kita itu malah jadi ini ya, katanya ya, saya nggak tahu ya, katanya ya. Kemudian ketika ngobrol itu juga nggak tenang. Ketika WA nggak tenang juga. Apalagi kalau nggak WA tambah nggak tenang ya. Nah itu. Maka syarat laki-laki dan perempuan itu bisa saling peduli, saling mencintai itu adalah syaratnya adalah ketenangan. Maka menikah itulah syaratnya. Mau di WA, mau nggak di WA, mau di rumah, mau di apa ya tenang aja. Nah itu ya. Tapi kan mahasiswa Pak, masa ngurusin nikah? Ya udah kita ganti ke pembahasan yang lain. Terus selanjutnya mawaddah warahmah. Kata kunci selanjutnya selain litaskunu ilaiha adalah mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya cinta yang sebagai naluri. Rahmah itu cinta yang dimunculkan. Maka ada istilah witing tresno jalaran soko kulino. Karena kebiasaan itulah muncul perasaan-perasaan itu. Tapi cinta itu tidak dimaknai dengan yang anak muda sekarang. Adanya tolong menolong, saling membantu, saling peduli, itulah sebenarnya yang lebih hebat daripada yang kalian kenal hari ini. Ya, maka di situ saya yang lebih ditonjolkan itu Islamnya. Islam sebagai agama rahmah, Islam sebagai agama akal, agama cinta dan agama akal. Jadi Islam itu nggak yang model tradisional, tapi tidak juga model barbar, ya, yang garis keras ataupun yang garis terlalu lunak, ya. Nah itu. Terus selanjutnya, nah ini yang sering orang lupakan, ya. Ini orang yang sering lupakan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata kunci terakhir ini yang sering orang lupakan, bahwa namanya percintaan itu erat kaitannya dengan perasaan, tapi tidak sama sekali. Karena yang namanya perasaan percintaan itu erat kaitannya dengan apa itu kata kunci terakhir? Berpikir. Ini ayat-ayat hanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang berpikir. Maka saya sering dulu ketika zaman mahasiswa jarang bisa tidur. Jam 1, jam 12 tidurnya sak wayah-wayah ya. Ya karena mikirin ini, mikirin itu gitu ya. Jadi jarang bisa tidur kita itu. Ya. Nah, maka berpikir ini menjadi ciri khas kita gitu ya. Termasuk ketika itu saya suka dengan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Dan dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini saya menemukan ide-ide baru gitu ya, ide-ide baru. Oh, Buya Hamka menyampaikan seperti ini. Oh, saya harus seperti ini. Dan membaca buku ya. Saya tuh dulu pernah menguji diri saya ini seberapa kuat dalam baca buku. Kalau sekarang baca buku itu kan 1 jam itu rasanya lama sekali ya. Saya tuh dulu pernah menguji diri, saya itu bisa kuat membaca buku itu berapa lama? 24 jam, 26 jam, dan setelah itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah, cobalah kita itu terbiasa dengan dunia berpikir, dan ternyata ayat tentang percintaan itu juga bagi orang-orang berpikir. Mau bagi orang-orang yang galau, ayat ini nggak kepakai. Bagi orang-orang yang hanya terbawa hawa nafsu, ayat ini nggak kena. Terus selanjutnya Ridwan. Nah ini kaum yang berpikir. Terus selanjutnya berpikir. Maka kata kunci selanjutnya itu pertimbangkan. Saya itu kalau suka ke dia, pertimbangannya apa? Kalau saya hari ini jatuh cinta, suka ke dia, fokus ke dia, nanti saya kuliahnya jadi kurang terakomodir, kurang dipikirkan. Maka unsur berpikir sebagai seorang mahasiswa jauh diutamakan. Maka kuliah itulah yang paling utama, rajin membaca inilah yang harus diutamakan, dan suka menulis ya. Terus selanjutnya
Karena realitas hari ini orang itu lebih suka mengedepankan hawa nafsu dan perasaan, sehingga kalau dia itu putus misalnya ya, dia sakit hati. Tenang, ini penjelasannya jelas. Terus ada kata kunci mawadah, dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai kasih. Rahmah diterjemahkan sebagai sayang. Saya berpikir nanti dulu ya, kasih sama dengan sayang, sama dengan cinta juga. Kalau kedua kata itu artinya sama, kenapa disebut dengan dua kata yang berbeda? Apakah Al-Quran ini pemborosan kata? Tapi dalam Al-Quran tidak. Setiap kata di dalam Al-Quran pasti punya makna. Nah, inilah yang menjadi bahasan. Sebenarnya buku itu bukan persoalan percintaan belaka, tapi juga tentang tafsir Quran. Bagaimana tafsirnya? Klik lagi. Kata kunci yang pertama mawaddah. Mawaddah itu artinya mahabbah. Mahabbah itu artinya ya cinta, tapi cinta yang bersyarat. Kalau syaratnya terpenuhi, maka cintanya terpenuhi. Maka Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Inilah pertimbangannya. Karena cantik, karena kaya, karena dia itu punya pangkat, nasabnya bagus, atau karena agama. Rasulullah memberikan pertimbangan, fazfar bizati dinik, pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Nah, ini berarti cintanya itu yang bersyarat. Mawadah adalah cinta yang bersyarat. Namanya conditional love ya. Inilah yang menyebabkan, klik satu lagi. Nah, istilah jatuh cinta atau falling in love ya, atau fall in love ya. Tapi ini cintanya semu karena bersyarat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Quran. Tapi ini ada, maka disebut sebagai naluri. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Naluri, maka tadi saya nggak pernah membatasi. Saya pun juga pernah suka kepada seseorang, nggak pernah dibatasi. Ya, kita nggak pernah menafikan itu. Kalian pun juga seperti itu. Tapi harus ada dikendalikan. Kendalikannya gimana? Klik yang kedua. Yang kedua ada istilah rahmah. Tadi yang pertama mawadah, yang kedua rahmah. Ini kita berpikir ya. Rahmah itu nama lainnya adalah asyafaqah. Asyafaqah itu bahasa sederhananya adalah rela berkorban. Rela berkorban. Nama lainnya ya cinta, tapi cinta yang tidak bersyarat. Tapi cinta yang penuh dengan kerelaan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi ya nggak apa-apa, karena saya sudah rela. Ya, nggak cantik pak, ya nggak apa-apa, orang saya sudah rela kok. Dia juga nggak kaya, ya nggak apa-apa, karena saya sudah rela ya. Namanya cinta yang nggak perlu syarat. Kalau cinta bersyarat karena cantik atau ganteng misalnya, semakin kesana kan ganteng sama cantik, semakin ganteng apa semakin cantik? Semakin tua, semakin jelek ya. Nah, maka syaratnya terpenuhi, cintanya semakin terpenuhi. Tapi kalau sudah nggak terpenuhi ya hilang. Semakin kesana kaya ya semakin cinta, semakin kesini miskin ya sudah. Ini namanya cinta yang bersyarat. Tapi kalau ini nggak ada syaratnya, nah inilah yang menimbulkan istilah lagi. Karena kalau jatuh itu pasti sakit, tapi kalau ikhtiar itu usaha bersama, ya. Tapi yang namanya jatuh itu nggak bisa dinafikan. Orang kepleset kan jatuh, orang tersandung kadang jatuh juga. Nah, maka ada ikhtiar yang harus kita ikhtiarkan dengan kata kunci yang kedua yang disebut sebagai rahmah. Nah, setelah kita berpikir, mengkaji tentang tafsir Quran,
mengkaji tentang fenomena hari ini, tentang realitas anak muda, ternyata ayat ini baru pas. Ayat ini tidak hadir di pernikahan ternyata. Ayat ini harusnya hadir ke tengah-tengah anak muda yang progresif, yang menjadi peletak batu semangat untuk belajar, untuk mengkaji ilmu, untuk berliterasi dengan baik. Karena ayatnya ditutup dengan kata-kata inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, berpikir. Terus selanjutnya, ini salah satu contoh kisah yang mempertimbangkan pemikiran, yaitu ketika peristiwa Ali dan Fatimah, ya kan? Ali dan Fatimah, kalian sudah tahu mungkin ya. Kalau mau tahu lebih lanjut silahkan dibaca bukunya ya. Dan selanjutnya tentang Salman dan Abu Darda ya. Salman mau melamar, ternyata yang disukai perempuannya adalah Abu Darda, ya kan? Dan dia nggak pernah sakit hati. Kemudian selanjutnya, nah yang jarang kalian dengar itu adalah kisahnya Khalifah siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dia sudah menikah, ya, sudah punya istri. Tapi dia melihat ada seorang perempuan cantik luar biasa. Dan dia jatuh cinta, biasa mawadah gitu ya. Dia jatuh cinta. Sampai dia terpikirkan setiap hari, setiap saat. Ya. Tapi dia adalah seorang khalifah, pemimpin umat. Dia mau mengelak dari perasaannya itu, tapi dia tetap jatuh cinta juga. Sampai dia memberanikan diri bilang kepada istrinya, ya, minta izin mau menikah lagi. Bu, saya pengen menikah lagi dengan perempuan seperti ini. Tapi istrinya menolak. Apa? Wah, itu ya. Istrinya menolak. Nah, karena istrinya menolak, Umar bin Abdul Aziz jatuh sakit. Ya biasalah ya, orang kalau jatuh cinta kan biasanya sakit. Kemudian gak tersampai sakit. Tapi Umar bin Abdul Aziz juga seperti itu ternyata ya. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Umar bin Abdul Aziz sakit. Akhirnya istrinya itu penasaran, sebenarnya seperti apa sih perempuan yang dicintai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Ternyata ketika dilihat, benar cantik luar biasa. Kalau Ridwan melihat mungkin bisa pingsan. Ya. Ya. Nah, akhirnya istri Umar bin Abdul Aziz pun sampai berpikir, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin Khalifah pengen butuh pendamping satu lagi, saya izinkan. Di saat sisi yang sama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia berpikir, aduh, saya ini kan pemimpin umat, masa cuma gara-gara perempuan saya ini sudah jatuh sakit. Ternyata istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke perempuan itu dan melamarkan langsung untuk Khalifah. Kemudian ketika perempuan itu datang ke rumahnya, ke rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang membukakan pintu, Umar bin Abdul Aziz langsung gemeteran karena perempuan yang dia kagumi itu ada di depannya. Dan istrinya dengan penuh keajaiban, wah ini kan istri yang jarang ini model kayak gini ya, sudah melamarkan. Kemudian bilang ke Khalifah, saya sudah melamarkan perempuan yang kau idamkan ini, silakan pendapatmu seperti apa. Tapi yang keren jawaban dari Umar bin Abdul Aziz, mungkin iya saya itu mengagumi perempuan itu, tapi saya mengurungkan niat untuk menikahinya. Istrinya kan bingung, loh kok bisa begitu? Saya baru melihat saja sudah sakit, apalagi kalau setiap hari didampingi olehnya, mungkin saya bisa pingsan ataupun mati, ya. Wah ini kan keren, ya kan? Orang yang mempertimbangkan ilmu, orang yang mempertimbangkan derajatnya, dan dia itu berpikir. Dan perempuan itu pun bisa berbijaksana, ya. Bayangkan, ya. Tiba-tiba Ridwan punya istri melamarkan perempuan, apa yang akan mau diterima apa ditolak kan? Nah itu ya.
Tergantung Pak perempuannya kayak apa. Nah kalau sekarang kan kayak gitu. Tapi lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, dia khalifah yang sangat keren. Tapi cerita ini jarang didengar ya. Sudah pernah dengar belum? Nah ini saya juga baca-baca buku di bagian yang sangat sempit itu dulu ya. Nah maka silahkan kalian baca bukunya. Nah ini keren, rindu. Yang berat itu menuntut ilmu, yang berat itu sholat dengan khusyuk, yang berat itu sholat tepat waktu, yang berat itu ngerjakan skripsi, yang berat itu tidak rebahan, yang berat itu ketika habis subuh jangan tidur lagi, yang berat itu baca Quran dengan istiqomah dan rajin. Itulah yang berat-berat yang harus kita fokuskan, bukan rindu, karena rindu itu nggak ada beratnya ya. Terus selanjutnya, kalau sudah nggak kuat ya nikah aja lah ya, jangan pacaran ya. Alah apa dosanya berat, kamu nggak bakal kuat ya. Kalau sudah nggak kuat gimana, nikah aja. Tapi kan baru semester 3 Pak, ya nggak apa-apa. Sehingga nanti yang nganter suami sendiri gitu ya, daripada dia antar Gojek ya kan, kurang enak gitu ya. Terus selanjutnya, nah kalau belum bisa menikah, fokuskanlah untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, membaca buku sebanyak-banyaknya, kemudian menulis apapun yang kalian pengen tulis ya kan. Dan selanjutnya bisa membaca Al-Quran, membaca alam, membaca Rasulullah dari sejarah-sejarahnya, maka kita akan menemukan banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak ide, dan kita insya Allah menjadi anak muda yang didambakan oleh Rasulullah. Nanti ketika berada di surga ya, dekat-dekat dengan Rasulullah ya, termasuk di Muhammadiyah ya. Kalau di Muhammadiyah ini insya Allah nanti ada bendera gede banget Muhammadiyah. Wih, apa itu? Kok ada bendera gede banget hijau Muhammadiyah? Ali, tolong panggil mereka. Wah, siap. Nah, dipanggil di sini. Apa kamu ini kok ada Muhammadiyah barang bawa-bawa nama saya? Saya dulu mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah ya Rasul. Kerjaan saya berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya nggak pernah pulang. Saya itu makan jarang-jarang. Maka saya kurus kering seperti ini ya Rasul. Tapi saya dalam rangka menegakkan agamamu. Nah itu ya. Oke, kalau gitu kamu deket-deket dengan saya. Nanti saya kasih syafaat buat kalian ya. Rasul kalau gitu saya pengen selfie dong. Ya udah nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya, makanya kesimpulannya, jangan terlalu sering jatuh cinta, tapi ciptakanlah cinta itu dengan cara yang baik dan halal nantinya. Di zaman ini Al-Quran harus terus dibaca. Klik satu kali lagi. Jangan terlalu emosional, tapi kita harus pakai pendekatan rasional. Ayatnya ditutup dengan apa tadi? Liyatafakkarun, berpikir. Terus terakhir, kalau mau tahu lebih banyak silahkan dibaca bukunya saja lah ya. Ini sebagai pengantar, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tradisi-tradisi baik kajian seperti ini dilanjutkan ya, untuk menjaga kewarasan dan juga menjaga intelektual kita semuanya ya. Apalagi dengan gonjang-ganjing negeri ini, kita setiap hari buka HP pasti yang pertama muncul itu Verdi Sambo. Nah ini jangan ya, kita dengan yang lain-lain aja lah, dengan urusan kuliah, dengan urusan ilmu, dengan urusan sejarah, dengan urusan Quran, dengan urusan intelektual dan lain sebagainya. Mungkin itu tepat, alhamdulillah 30 menit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau dilanjutkan tanya jawab juga kayaknya sudah terlalu sore. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi yang lain ya, Ridwan ya. Itu ada 4 bab dan ini rangkuman dari semua bab ya. Ini baru satu kisah saja ya. Kalian baru tahu, tadi saya baru cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi masih ada yang lain lagi yang lebih mengedepankan rasio dan itu sangat menarik ya. Jadi pesannya sederhana. Jadi anak muda, yuk kita rajin banyak baca. Yang punya ide silahkan ditulis. Jangan suka terlalu sering rebahan ya. Rebahan kurang produktif.
Rebahan itu hanya boleh untuk orang yang lelah. Lelah itu kalau sudah capek. Kalau tidak capek jangan rebahan. Ya. Saya pulang malam biasa ya. Kuliah malam dengan saya biasa. Ada yang pernah kuliah malam dengan saya? Kuliah sampai jam 8. Ya udah nggak apa-apa ya. Sampai dimarahin istri ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting nanti kalau ini awal bulan juga sudah sembuh sendiri ya. Alhamdulillah. Nah jadi gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sebagai diskusi saja. Silahkan kalian tradisi-tradisi baik seperti ini dilanjutkan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.